Hai everyone, saya Yohanes Salim, saya mahasiswa semester 4 dari Universitas Bunda Mulia. Dalam tugas proyek UAS saya dalam mata kuliah Etika dan Communication Skill, saya harus membuat sebuah video yang diupload ke YouTube. Ini adalah video pertama saya di YouTube. Jadi, check it out. Hal apa yang akan saya bahas tentang etika dan communication skill? Saya memilih sebuah subjudul yang sangat menarik, yaitu Self Personal Branding. Apa sih personal branding itu? Dalam buku yang saya baca, yaitu buku berjudul sama, Personal Branding, karangan Erwin Parengkuan dengan Begitu Meu, saya mendapatkan sebuah formulasi yang sangat menarik yang saya beri nama Sexy Formulation, di mana menjadi subjudul saya, yaitu Sexy Formulation to have the good personality. Izinkan saya, Johannes Wang, memulai presentasi saya hari ini. Pertama, personal branding. Mungkin di benak kita, apa itu personal branding? Personal branding adalah sebuah metode di mana kita mengumpamakan diri kita layaknya sebuah brand, sebuah merek dagang yang akan dilempar ke pasar dengan tujuan mendapatkan sebuah imbas positif dari apa yang kita tampilkan dalam diri kita. Maka kegunaan dari self branding adalah menunjukkan jati diri kita agar mendapatkan imbas positif dari halayak terhadap diri kita, sehingga mendapatkan nilai yang sangat baik terhadap diri kita. Dan hubungannya dengan ilmu komunikasi adalah, sebenarnya kita tahu bahwa ilmu komunikasi merupakan ilmu terapan dari ilmu sosial. Ilmu sosial berfokus pada makhluk sosial, di mana makhluk tersebut adalah manusia. Dan manusia atau makhluk sosial tersebut tidak dapat hidup tanpa berkomunikasi. Maka dari itu, ilmu komunikasi merupakan ilmu yang paling penting dari kajian ilmu sosial. Dan dalam ilmu komunikasi, personal branding sangat dibutuhkan dalam komunikasi verbal dan non-verbal. Maka dari itu, hal yang paling terpenting dari personal branding adalah character building, di mana seseorang harus memiliki karakter sehingga membentuk integritas dan jadi dirinya menjadi suatu sangat positif sehingga bisa membangun image yang positif. Dan selanjutnya, how to build it. Izinkan saya melanjutkannya. Next. Pertama adalah kita harus tahu kemana langkah kita. Kita harus tahu tujuan kita. Pertama mungkin kita bingung, tapi yang paling utama adalah berkenalan dengan diri Anda sendiri. Yaitu dengan berkenalan dengan diri kita sendiri, kita tahu apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kelebihan kita dalam bertingkah laku dan bersikap. Dengan itu kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang bisa kita tonjolkan sehingga mengurangi kekurangan kita. Dengan mengenal diri kita, kita juga bisa mengontrol ego kita, sehingga kita bisa menarik emosi dan bisa meredamnya, sehingga mendapat nilai yang baik dalam menanggapi segala masalah yang ada dalam hidup kita. Ini adalah dua komponen utama, yaitu komponen utama yaitu adalah behavior, skill, and value. Tiga hal ini merupakan hal yang ada lahiriah secara pribadi, namun bisa di-create, di mana kita bisa men-triggernya menjadi lebih utama, menjadi lebih ditonjolkan dalam hal ini. Dalam hal ini yang seksi tadi saya bilang bahwa setiap orang memiliki skill, memiliki sebuah behavior bila dia memiliki sebuah tekad, sehingga menaikkan sebuah nilai dalam dirinya. Nilai apa yang Anda tonjolkan, itu yang pertama Anda tunjukkan dari skill yang Anda punya dan behavior yang Anda miliki. Selanjutnya adalah komponen utama. Komponen tambahan, yaitu komponen tambahan adalah totally look, unik, dan authentic, di mana penampilan kita, cara kita berpakaian formal, di mana kita menunjukkan cara gaya bicara kita, cara kita berjalan, cara kita berpakaian, itu menunjukkan nilai lebih dari seseorang. Saat Anda melihat orang berpakaian rapi, maka Anda mencap atau membrand image dirinya bahwa dia seorang profesional muda. Maka dia mendapatkan sebuah unik atau mendapatkan nilai lebih. Contoh, bila seorang berpakaian formal tapi dia menguasai 4 bahasa, maka dia memiliki sebuah keunikan, sehingga mendapatkan sebuah nilai lebih dan autentik dari diri dia sendiri, sehingga memberikan komponen tambahan dalam dirinya. Ini adalah dream, jangan pernah takut dalam bermimpi. Seperti kata Alex Monica, dream, believe, and make it happen. Dimulai dari hal kecil untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Fill your dream to big success. Oke, master plan. Kita harus membuat master plan kita. Apa yang harus kita kaji, apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya. Yang pertama adalah know yourself, know yourself.
Kenapa? Tahu diri Anda akan tahu di mana Anda aman. Posisi Anda harus tepat. Anda harus membuat scale 1 to 10, di mana Anda tahu di mana posisi Anda, di mana Anda memulai, di mana Anda harus memulai, di mana harus mulai melangkah, di mana Anda mulai tahu achieve mana saja yang harus kalian capai selama 1 tahun, 2 tahun, hingga jangka panjang ke depannya. Selanjutnya adalah what do you wear, di mana pakaian Anda menunjukkan identitas diri Anda. Terutama sebagai Anda profesional, tidak mungkin Anda berpenampilan tidak formal saat memasuki dunia korporasi atau industri, karena itu sangat penting. Sebagai seragam merupakan adalah identitas utama seseorang dalam industrialisasi. Oke, untuk selanjutnya adalah grooming skill and manner. Dalam hal ini grooming sangat penting, tapi skill dan manner pun penting. Yang kita tahu bahwa Tukul Arwana merupakan seorang public figure yang mungkin dalam awalnya kita pikir pelawakan desa, kampungan, tidak mengerti. Setelah dia di treatment, setelah dia di grooming, dia mendapatkan pakaian yang bagus, mendapat pelatihan segala tentang cara mempresentasikan, mempresentingkan, memimpin sebuah acara, maka dia mendapatkan sebuah nilai yang lebih dan mendapatkan sebuah skillnya yang jadi nilai yang sangat positif dalam diri dia. Maka grooming skill and manner sangat penting bagi seorang pria terutama. Trim haircut, clean shave, wear smile, feel confident, formal dress, from handshake, correct the body. Postur itu sangat menunjang dari nilai Anda. Selanjutnya adalah relation atau networking. Relation, bagaimana cara menciptakan relasi itu? Mungkin kita berpikir, oh saya tidak punya relasi, saya tidak punya teman. Maka create, dimulai dari hal kecil dari tatanan sosial. Kita semua memiliki sebuah religion, Hindu, Buddha, Islam dan segala macam. Dan mereka memiliki sebuah komunitas. Bila Anda seorang Kristen, pergilah ke gereja, ikut komunitas dan bangunlah sebuah jaringan sosial di sana. Dan paling mudah adalah ikut komunitas olahraga, di mana seorang pria biasanya cenderung lebih suka mengikuti aktivitas sosial seperti olahraga ini. Tapi saya tidak menyarankan untuk Anda pergi ke gym, karena gym biasanya orang-orang yang individualistik, di mana tidak saling berbau satu sama lain. Saya lebih menyarankan Anda untuk pergi ke taman dekat-dekat rumah Anda untuk mencari tahu, mengeksplor, membangun sebuah ikatan. Karena biasanya seperti lari, jogging, tai chi, karate dan sebagainya, itu memiliki ikatan yang lebih sosial, lebih tinggi daripada gym itu sendiri. Setelah 3 hal tersebut kalian sudah lakukan, bermimpi, membuat planning dan mengatur diri Anda dengan groom skill dan manner dan mencari relasi, maka niscaya kalian akan berhasil. Akhir kata dari saya adalah jangan terpaku akan kekuranganmu, tapi optimalkan kelebihanmu. Bila kamu tidak memiliki relasi, maka ciptakan relasi tersebut. Saat kamu melihat dirimu bernilai, maka orang lain melihat kamu berharga. Saya Johannes Wang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Thank you for Miss Patricia Robin memberikan kesempatan ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Untuk pertanyaan atau any question for detail anything about this video, contact me Johannes Wang 89@gmail.com. Thank you. Goodbye. Bye bye. See you.